Bagi sebagian suku Batak, ikan naniora ini tidak terlalu digemari ya teman-teman ya. Karena ini tidak dimasak, hanya menggunakan asam jungga atau dengan menggunakan jeruk nipis, ikan ini matang sempurna. Bagaimana ceritanya? Yuk saksikan terus videonya. Hai, selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Episode kali ini saya akan menyajikan ikan mentah ya, khas suku Batak. Pertama saya akan menunjukkan bumbunya, ini yang paling khas ya, bunga kecombrang yang selalu ada di setiap bumbu masakan Batak. Lalu ada bawang Batak, ada asam cikala, ada jeruk jungga ya namanya ya, jadi dia seperti jeruk purut ya. Lalu ini ada andaliman. Ini rasanya lebih keras daripada lada ya. Lalu ada kemiri, kacang tanah, ada lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan cabai ya. Semua sesuai selera ya teman-teman. Dan ini ikannya yang sudah saya bersihkan dan sudah saya bilet ya. Saya menggunakan ikan mas sebanyak 1 kilo ya teman-teman. 1 ekor ini 1 kilo ya. Kita lanjut memasak. Ini bagian dalamnya saya pisahkan. Ini akan saya rebus ya teman-teman. Saya hampir kelupaan bumbunya. Ini ada kencur secukupnya, dan saya hanya menggunakan garam sebagai penyedap rasanya ya teman-teman. Oke, pertama akan saya goreng kacangnya, lalu saya goreng kemirinya seperti ini. Seharusnya disangrai ya teman-teman, tapi saya lebih suka kacang dan kemirinya digoreng biar nanti hasil akhirnya lebih gurih ya teman-teman, karena ikannya nanti mentah, jadi bumbunya harus enak. Selanjutnya ini bumbu andaliman, ini yang sudah lama saya simpan di kulkas, makanya dia warnanya hitam ya, harusnya dia warnanya hijau ya. Oke, ini akan saya ulek. Ini saya ulek bersama kencur ya. Memang agak salah sih, harusnya ini satu-satu aja, tapi saya malas memisahkan, jadi saya satuin aja seperti ini. Tabrakan sih aromanya ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, nanti juga akan disatuin di dalam bumbu ikan masnya nanti. Oke, selanjutnya untuk bunga kecombrangnya, ini akan saya rebus ya. Nanti ini akan saya ulek bersama bumbu yang lain. Sudah hampir matang seperti ini, lalu saya masukkan bawang Batak juga, saya rebus juga ya teman-teman. Lalu saya masukkan asam cikalanya. Ini cara saya teman-teman ya, untuk teman-teman yang lain mungkin caranya berbeda ya. Kemudian cabai merahnya saya sangrai seperti ini. Lalu bawang merah, bawang putih, dan kunyit beserta lengkuasnya saya sangrai juga. Dan ini akan saya blender ya teman-teman, karena sudah nggak ada tenaga lagi untuk ulek. Dan ini dia bagian dalam ikannya, saya rebus ya. Selanjutnya saya akan membersihkan ikan ini dari aroma. Biasanya kan ikan kan adanya di air tawar ya, suka ada aroma air yang gak sedap. Jadi saya bersihkan dulu pakai garam dan jeruk nipis. Kemudian ini akan saya cuci menggunakan air matang ya, yang baru mendidih. Ini saya bersihkan seperti ini ya. Oke, ini dia sudah bersih dicuci. Ini akan saya kasih garam secukupnya.
Bumbu yang paling utama untuk mematangkan ikan ini adalah asam jungga ini ya. Ini saya menggunakan 6 asam jungga, hasilnya ini sudah saya peras. Ini saya dapat dari Balige, Sumatera Utara. Dikirim teman saya namanya Maya ya. Terima kasih ya Maya yang ada di Balige. Saya mendapatkan jeruk jungga, asam jungga. Ini asamnya langka ya di Depok ya. Kalau di pasar Senen ada ya teman-temannya, satu jeruk asam jungga itu bisa dihargai 10.000 satu ya teman-teman. Nah, ini air asam jungganya akan saya lumuri ke semua permukaan ikan ini. Dan ini akan saya diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Oke, saya belum sebut nama menu ini adalah naniura ya. Naniura itu artinya masak ikan menggunakan asam jungga. Ini tingkat keasamannya lebih tinggi dibandingkan jeruk nipis dan asam-asam lainnya ya teman-teman. Makanya dia 1 jam dibiarkan ke dalam ikan mas seperti ini, dia akan matang sempurna ya teman-teman ya. Ini bagi penggemar naniura ya, bagi yang tidak penggemar naniura mungkin ini tidak enak buat mereka ya. Oke, ini akan saya pisahkan dulu, biarkan dia berproses ya asam jungganya sampai meresap ke tulang-tulang ikannya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya dulu. Kita siapkan bumbunya ya teman-teman ya. Bumbu yang sudah saya sangrai dan rebus. Dan ini dia rebusan bagian dalamnya ya. Ini akan saya campur ke dalam ikan mas ini. Ini jeroannya enak loh. Siapa penggemar jeroan ikan mas? Boleh komentar di kolom komentar ya teman-teman. Karena saat pembuatan ikan naniura ini ada hari spesial, jadi saya masak besar ya. Jadi saya tidak sanggup untuk mengulek bumbu ini. Saya blend saja ya. Sebenarnya ini diulek lebih mantap ya hasilnya. Semoga nanti hasil akhirnya enak ya. Ini bumbu andaliman dan cikala yang sudah digeprek. Coba kita lihat ya ikannya sejam kemudian, ini dia. Jadi dia sebenarnya masih merah ya, tapi dia merah bukan merah darah ya teman-teman ya. Jadi dia berproses. Jadi meskipun ini dimasak atau digoreng dia tetap warnanya merah ya. Selanjutnya ini akan saya beri bumbu yang sudah di blender ini ya. Bumbunya akan saya lumuri secara perlahan ke semua permukaan ikan masnya. Dan aromanya sudah mulai membuat saya lapar ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tidak penyuka naniura, ini coba ya, enak banget. Dia rasanya asam dan bumbunya juga enak ya. Bumbunya enak, segar, pokoknya menggugah selera deh. Apalagi kalau pedas andalimannya mantul pokoknya. Nah, setelah bumbunya dilumurin seperti ini ya teman-teman, ini saya akan diamkan selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam ya, basi lah ya teman-teman ya. Bercanda ya teman-teman. Ini saya akan diamkan selama 4 jam saja, udah bisa dinikmati.
Ini dia setelah 2 jam berlalu seperti ini ya. Saya sudah mulai lapar dan saat mengedit ini pun saya lapar ya. Untung masih ada asam jungga di kulkas saya, nanti akan saya buat lagi. Ini bagi penggemar Naniura, boleh komentar di bawah di kolom komentar ya. Siapa yang suka Naniura? Karena asal saya dari pegunungan, jadi tidak dekat dengan Danau Toba. Jadi saya bukan penggemar Naniura sebenarnya, tapi setelah menikah dengan suami saya yang asal dari Porsea, mereka penggemar Naniura, jadi saya ikut-ikutan. Dan saya sering masak ini di acara-acara tertentu ya teman-teman. Mari kita nikmati. Ini sebenarnya acara ulang tahun Daniel di bulan Oktober lalu. Baru sempat saya edit ya masakan ini ya teman-teman. Naniura ala Mama Daniel, kata Sean rasanya seperti Iron Man. Katanya tapi ada mandai ilomen. Jadi apa? Tapi ada mandai ilomen. Jadi apa? Tapi ada mandai ilomen. Tapi ada mandai ilomen. Oke teman-teman, inilah hidangan kami, masakan khas Batak, ikan Naniura, ikan mas Naniura ala Mama Daniel. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, bye-bye. Bye bye. Bye bye.